Fellowship Internasional Regional DKI 6. Selamat datang dan silakan Pak James V. Terima kasih banyak Pak Rona atas CV-nya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sorry, CV-nya agak panjang dikit ya. Shalom teman-teman. Terima kasih sudah hadir ya. Dan terima kasih Bro Kristianto atas kesaksiannya yang sangat memberkati ya. Memang Tuhan ajaib ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita menanyakan ya, ternyata ujung-ujung ya, his plan is always the best ya. Oke, thank you. Dan kami doakan, kita semua doakan supaya Anda tetap lancar dan diberkati di dalam Tuhan ya. Oke teman-teman, malam ini sesi saya ya diminta oleh panitia untuk bawa satu topik ya yang quite interesting. Topiknya adalah make money online ya, the time is now. Oke, make money online ya. Jadi yang saya akan lakukan justru adalah sharing sedikit ya, apa yang saya lakukan selama ini semenjak COVID ya, sehingga dalam business training saya masih bisa berjalan, masih bisa berkibar. Oke ya, dan saya sharing bagaimana kita mulai marketingnya online. Oke, marketing dan sebagainya ya. Dan kalau kita bicara tentang make money online ya, banyak yang langsung kepikir ke online shop ya, buka online shop dan sebagainya ya. Online shop itu hanya salah satu aja, tapi ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan yang lebih simple yang selama ini saya pakai ya. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman ya hal-hal seperti itu, what I have done and hope it is useful for you. Okay, right, langsung kita mulai aja. Sesi saya 30 menit aja, setelah itu mungkin bablas sedikit, setelah itu kita masuk ke Q&A ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, tidak perlu tunggu sampai akhir acara, anytime silakan ketik di chat, ya, dan nanti sudah selesai kami jawab pertanyaan Anda sebanyak mungkin. Okay, right. So, teman-teman, first off, untuk Anda yang belum follow Instagram saya ya, dan jika berkenan silakan habis acara ini, setelah acara ini silakan follow Instagram saya. Apa manfaat buat Anda untuk follow Instagram saya? Satu adalah saya kadang-kadang posting ya hal-hal yang sifatnya tips-tips ya, tips-tips untuk tingkatkan sales, tips-tips untuk motivasi, tips-tips untuk ya management dan sebagainya. Dan also saya pasti update kegiatan-kegiatan saya, training-training saya yang akan datang ya. Karena sering orang-orang yang tidak follow Instagram saya, mereka tanya, Pak James ada topik ini enggak? Pak James ada topik itu enggak? Sudah lewat 2 minggu yang lalu. Baru kemarin saya, ya kok saya nggak tahu. Jadi kalau Anda follow, Anda dapat update-nya, oke? Ya, oke. Dan after this, if you want to post in your IG story, please tag me. Silakan tag me. Dan untuk malam ini, kalau Anda ada pertanyaan atau ada komen, silakan Anda bisa DM ke saya juga. Ya, saya selalu look forward membaca DM dari orang-orang yang ikut training saya, oke? Right, langsung kita mulai. Saya mulai dengan quote ini ya yang I think is very relevant, dan setiap kali saya buka acara di masa pandemi ini saya pasti quote ini. It is not the strongest of the species that survive, by Charles Darwin. Ya, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change. Ya, jadi bukan spesies yang paling kuat, bukan bahkan spesies yang paling pintar, tetapi yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ya, jadi poinnya adalah dalam kondisi ini kita harus bisa adaptable to change, oke? Ya, agar supaya bisa survive. Nah, dari Albert Einstein juga konsepnya sama. The situation has changed, so you need to change. You and I need to change. Betul? Kenapa? Kenapa you and I need to change? Because you and I cannot change the situation. Kita nggak bisa change bilang ke COVID cukup lah ya, udah 6 bulan balik aja dah, berhenti dah. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang besok ada vaksin. Nggak bisa. So, kita nggak bisa bilang ekonomi Indonesia janganlah pertumbuhannya minus 5%. Nggak bisa. Betul kan? Jadi banyak hal eksternal yang kita nggak bisa change. Jadi yang bisa kita change hanya diri kita sendiri kan? Yang di-change hanya 2. Yang di-change adalah mindset dan action. Oke, 2. Dan mindset kita, attitude kita menentukan action kita. Setuju ya? Oke. So, teman-teman, saya juga sama. Saya juga waktu
pandemic mulai, ya, Anda tahu bukan kebanyakan, semua training saya selama 26 tahun terakhir, semua training saya offline, di hotel, di perusahaan, dan sebagainya, oke? Selama 26 tahun, tidak pernah sekalipun saya bawa training online. Nggak pernah, semua offline, 100%. Karena saya baby boomer, oke? Baby boomer nggak ngerti online, lahir tahun 1961, oke, ya? Jadi nggak ngerti online-onlinean, oke? Right? So, training saya semua offline, dan offline aja udah ramai untuk apa online kan? Jadi nggak perlu. Nah, tiba-tiba COVID tiba, semua training saya dari Maret sampai Juli cancel semua. Maret sampai Juli cancel semua, oke? Zero, cancel, no kegiatan offline, ya. Dan saya cek dengan YouTube pemerintahan Singapura dan sebagainya, dan Perdana Menteri Singapura di bulan Maret berpidato kepada rakyat Singapura bahwa dia bilang COVID ini nggak akan cepat berlalu. Siap-siap, kalau ada mujizat Desember selesai. Kalau enggak, secepat-cepatnya Maret, tapi sampai semua bisa reda kembali, itu 2 tahun. Oke, bulan Maret sudah dapat signal, secepat-cepatnya setahun. Wah, kalau berhenti 1-2 bulan, anggap aja Tuhan kasih saya istirahat. Betul ya? Tapi kalau sudah 12 bulan, jangan mimpi ada training. Kita perlu makan apa ini? Kita harus makan, ini perlu ada penghasilan. Oke, so saya diskusi sama teman-teman, sharing dengan teman-teman, dan salah satu teman bilang, Pak James, pakai Zoom aja. Pak James, pakai Zoom aja. Oke, nah teman-teman ini kesaksian nih, sharing. Oke, bukan ya apa-apa. Bulan Maret waktu teman saya kasih tahu saya, Pak James pakai Zoom aja. Tahu nggak jawaban saya ke dia apa? Zoom itu apa ya? Zoom itu apa? Bayangkan, never heard of Zoom in my life. Okay? But I had to learn, I had to change. Okay? So I change. Dan karena Zoom is possible, maka saya seterapkan diri 2 hari di rumah, bikin modul-modul, bikin topik-topik, bikin kurikulum-kurikulum, langsung kasih ke staff saya untuk bikin brosur, dan dalam 5 hari kami sudah iklankan. Kita sudah mulai iklankan topik-topik kita. Itu change on the spot loh, change on the spot. So langsung kita gelar 10 topik, ya 10 topik macam-macam. Dan jujur saya nggak tahu, bukan nggak tahu apakah topik akan diminati orang, bukan. Tapi saya nggak tahu apakah, dan saya termasuk the first trainer in Indonesia yang bawa training lewat Zoom, oke ya. Apakah masyarakat Indonesia dalam kondisi galau gitu masih mau belajar lewat Zoom, bayar lagi? Akankah? Saya juga nggak tahu bagaimana respons. Saya nggak tahu topik mana yang akan ditanggapi, topik mana yang dicuekin, atau 10-10 dicuekin. Nggak tahu saya. Yang penting saya tahu I had to do something. Let's do it. If it works, fine. If it doesn't work, putar otak lagi. Simple as that. Ya, dan ternyata puji Tuhan, setelah kita jalankan ini, target saya setiap topik ya 100 orang lah yang ikut. Dan ternyata setelah kita gelar, kita hitung-hitung pukul rata, average 10 topik jalan, dan average 80 peserta, which was very good. Okay, which was very good. Wow, we were so excited. So in the next months, ya, kami adakan lagi topik baru. Ya, ini bulan Mei saya lepas 6 topik. Ya, bulan Juni saya adakan 7 topik. Dan selain bulan Mei sudah mulai in-house training. Perusahaan-perusahaan sudah undang. Perusahaan MLM, perusahaan asuransi, bank-bank sudah mulai undang. Zoom, oke? Karena mereka lihat kegiatan saya di ini, mereka lihat di Instagram dan sebagainya, mereka undang saya. Bulan Juli 8 topik, bulan Agustus ini, ya bulan Juli paling padat. Ya. Bulan Agustus topik 2, 4, 6, 6 topik, ya. Dan bulan September kembali 6 topik. Oke, so these are the topics for September. Oke, coming September, ya. Ini bulan ini. Oke? Dan yang menarik adalah bulan Juli saya adakan 1 kali program public speaking untuk teenagers. Kami terima 25 anak. Target 25 anak saja. Kenapa? Supaya semua bisa praktek dan semua ada Zoom. Anda tahu kan di Zoom itu satu layar 25 orang. Jadi saya mau pastikan setiap anak di layar utama 25 orang. 25 orang daftar full. Agustus full. Oke, ya. September kami gelarkan sekali lagi. Okay, looks like it will be good response anyway. Yeah. So anyway, saya bukan mau jualan di sini. I just want to show you that I had to switch. Okay, from offline to online, and I had to make money online.
Oke, dan ini cara saya ya. By the way, untuk Anda yang mau brosur ini semua, silakan Anda catat nomor ini ke Maria, WA ke Maria, dan kami akan kirim ke Anda semua brosurnya. Supaya if you are interested, you can learn. If not, does not matter. Ini untuk Anda-Anda yang punya putra-putri usia 10 tahun sampai 18 tahun. Oke, bagaimana mekanismenya nanti Maria bisa jelasin ke Anda. Oke, ya. Oke, let's move forward. How did I do this, teman-teman? Bagaimana cara saya jualan? Oke, sejak pandemik sampai sekarang, hari ini sesi ini sudah termasuk sesi ke 390-an 400. Oke, saya belum keep track ya, 300-an 400 sesi Zoom paying ya, dan sampai hari ini, acara hari ini sudah termasuk mendekati 40.000 orang yang ikut training saya by Zoom. Oke, ini tidak hitung yang free ya. Dan hari ini sendiri, puji Tuhan, ini sesi Zoom yang kelima. Oke, sesi Zoom yang kelima. What did I do? What did I do to get this? Itu yang saya mau jelaskan kepada teman-teman. Hanya dua. I only did two things. Broadcast lewat WhatsApp dan posting lewat Instagram. That's all. Even Instagram saya pun nggak pakai promo. Nggak pasang di Facebook, karena saya nggak aktif di Facebook. TikTok saya belum mulai. Nggak ada iklan di YouTube. Oke, so murni WhatsApp and murni Instagram. Itu survive me for 6 months. So it is pretty interesting that we can learn. Okay, so I want to share with you this tonight. Yeah, how to do that, my friends. Nah, itu poinnya kan, untuk kita-kita, Anda-Anda yang punya showroom. Kenyataannya, if your customers cannot go to your showroom. Tadi pagi saya baru bahas topiknya dengan DataScript ya, distributor Canon. If your customers cannot go to your showroom. Minggu lalu saya bahas dengan Auto 2000. If your customers cannot go to, dengan social distancing, customer sudah nggak ke toko lagi. Tapi kalau customer Anda tidak bisa ke toko, ya sudah nggak apa-apa. Customer nggak bisa ke toko kok nggak apa-apa. Customer Anda nggak bisa ke toko Anda pergi ke customer lah. Toko Anda masuk ke customer lah, ke handphone customer. Kalau showroom Anda tidak bisa ke customer, ya kalau customer tidak bisa ke showroom Anda, ya showroom Anda lah masuk ke toko handphone customer. Betul kan? Right? So, teman-teman, you can go online like that. Ya, contoh, pikir-pikir ya. Di satu showroom, even tanpa COVID pun, on a weekend, ya, tergantung showroom apa, ya, on a weekday atau weekend lah ya, bisa paling banyak 50 pengunjung. Betul kan? Kalau Anda buka toko, showroom 50 pengunjung. Ya, dan 10 beli, bahkan nggak mungkin 25 beli, betul kan ya? Paling 20%, 10 orang yang beli. Ya, oke, saya catat ya. Oke, kalau Anda punya showroom, 50 orang masuk, ya, anggap saja 20% yang beli, which is already very high. 20% yang beli ke showroom ya, dilayani SPG dan sebagainya, berarti itu 10 orang. Oke? Right? 10 ya. Nah, kalau lewat WhatsApp, oke, handphone saya di sini ada 4.000 kontak. Ya, dari 4.000 kontak itu yang saya punya WhatsApp-nya mereka 2.000. Oke? 2.000. Oke? Saya broadcast. Responsnya nggak mungkin 20%. Ya, responsnya katakan 2%. Oke, 2%. Ya, berarti 1% 20, 2% 40. Oke? Bocor ya? Oke, 40. Right? Nah, kalau di showroom, SPG saya harus tunggu di depan showroom dan berharap ada orang datang. Dia nggak bisa ke eskalator seret orang masuk ke toko, nggak bisa, betul ya? Bahkan dia nggak boleh berdiri di depan toko untuk tarik orang masuk, itu dilarang oleh mall, betul? Harus tunggu manis, tunggu orang masuk. Berarti pasif, ya.
Tapi 2000 ini saya yang secara aktif sebar informasi. 2%. Next. 50 orang ini kalau masuk ke toko kita, next visitnya paling cepat berapa? Kapan? Next visitnya nggak mungkin besok, nggak mungkin lusa, bahkan nggak mungkin minggu ini. Ya, satu orang mampir ke toko kita paling sebulan sekali, 2 bulan sekali, betul kan? Sebulan sekali lah katakan. Tapi kalau ini yang saya kirim informasi, itu bisa seminggu 2 kali kan? Supaya nggak bikin orang jenuh lah, seminggu 2 kali. Berarti 1 bulan udah 8 kali. Oke, 8 kali. Kali 8. 320. Okay, see, so online does not mean online shop. Okay, online can be as simple and primitive as WhatsApp. Betul kan? Nah, tapi teman-teman, kalau saya kirim WhatsApp ke orang-orang ini, ya dari training saya, awal-awal saya kirim WhatsApp, ramai hasilnya. Oke? Tapi setelah 6 bulan saya kirim WhatsApp, pendaftarannya udah dikit banget. Dan itu natural. Kenapa? Yang mau daftar sudah daftar, yang nggak mau daftar pun sudah nggak mau daftar. Betul kan ya? Dan awal-awal waktu saya kirim broadcast, wah jempolnya banyak, wah kasih tepuk tangan dan sebagainya. Oke? Sekarang kasih broadcast WhatsApp, jempol pun nggak dibalas. Oke, nggak ada orang kasih, dikit aja. Oke, dan itu memang demikian karena udah cair. Setuju ya? Udah cair. Oke, ada mentoknya. Ya, so what else can we do? So what else can we do? What's this? Right? So what else can we do? What's this? Saya mempersingkatkan ya. Nah, what I did next was this kan ya. Sambil WhatsApp, saya posting di Instagram. Oke, saya sampaikan lagi ya. Saya posting di sosmed. Oke, sosmed bisa macam-macam kan? Ya bisa Facebook, bisa Instagram, kombinasi semuanya, bisa Twitter dan sebagainya. Saya hanya fokus ke Instagram. Anda bebas fokus ke apa aja. Oke, ya. Nah, so kembali ya. Tadi 2000 bisa dapat 48 ya, dan itu pun 40 lah, 40 ya, itu pun cepat lambat cair. Betul kan? Cepat lambat cair ya. 320 jadi kali 8 320 ya, cepat lambat cair. Oke. Di Instagram saya ada 112.000 orang. Katakanlah 2.000 orang ini sudah kenal saya. Berarti sisa oke. Whatever I post in the Instagram, katakan 1% response. Okay? 1% response is what? 110, right? 110. Okay? And if I do it for a few months, responsnya banyak. Dan satu orang aja dua orang aja 3 dan sebagainya. We got good numbers every month like this. Okay? Dan ini nggak ada habisnya. Kenapa? 1% respon, next month 1% lagi, 1% lagi, karena 110,000 people. Okay? Now, okay, many people said, saya sudah WhatsApp Pak James, saya sudah pasang di Instagram, tapi nggak ada respons. Ya, dan saya lihat apa yang dia posting, ternyata keliru. Okay? Nah, ini poin yang saya mau share kepada teman-teman. This is what I did. It may not be the right thing to do, okay? Yeah, but this is what I did. I'm only sharing with you what I did that got results, okay? Ya, jadi setiap orang stylenya berbeda-beda. Okay, now what do I do? Di WhatsApp dan di Instagram, ya, Anda pasang di WhatsApp dan di Instagram itu kayak corong. Oke, itu kayak corong, ya. Ini adalah bank nama Anda di WhatsApp atau followers Anda di Instagram, betul? Oke. Kalau di Instagram Anda WhatsApp Anda ya kasih penjelasan, ya, lewat teksnya Anda, oke? Atau Instagram Anda kasih penjelasan atau Anda tulis di caption, betul ya? Oke. Dan banyak orang beri informasi menjelaskan tentang penawarannya, produknya, jasanya, apa itu harganya, promonya, diskonnya, bonusnya, semua diceritakan di postingan dia.
Okay? Dan responsnya jelek. Because you are selling in social media. It is called social media. It is not called selling media. So when you sell too aggressively in social media, people don't like it, right? Because it's social, it's not selling, right? Sekali-sekali selling orang bisa terima, tapi kalau saling melulu, orang nak juga kan ya, oke? Jadi banyak orang make the mistake di WhatsApp itu dia ceritakan semua penawarannya dan dia berharap dengan penawaran yang begitu menarik yang diceritakan orang WA dan bilang saya berminat. It doesn't work. Okay? What you need to do is in your WhatsApp and in the social media bikin teaser. Buat teaser. Oke, ya, buat teaser sehingga Anda bilang, oke, ini caranya oke, ini caranya untuk tingkatkan penjualan Anda 3 kali lipat dalam kuartal terakhir. Oke, mau tahu gimana? It is possible and so on. Oke ya. Atau tadi pagi saya sudah bawa training untuk Sequis Live ya, dan Sequis Live ada satu produk yang menarik sekali ya, dan mereka launching produknya ya. Saya nggak mau cerita lah, itu urusan Sequis lah ya. Tapi saya kasih mereka dan dengan itu Anda bisa bikin kalimat. Sekarang Anda bisa dapat asuransi gratis. Tulis aja, ya kan? Sekarang Anda bisa dapat asuransi gratis. Oke, atau sekarang Sequis menawarkan asuransi gratis. Apakah Anda memenuhi syarat untuk dapatnya? Nah, untuk tahu lebih lanjut, silakan WA ke saya. Nah, gitu. WA ke saya. So now, you are not selling in social media, you are giving information. If you want more information, contact me and by phone I explain to you. Betul kan? So I'm not selling. You understand? Okay? Nah, dan karena ini tidak lengkap informasinya, orang baca penasaran. Okay? Penasaran, ya. Nah, orang penasaran, dia WA ke kita. Okay? So, this is the action we want. We want them to take action. And take action is not to buy. Take action is just to WA to you. To say, hello, contact me, give me more information, I'm quite interested. Betul aja? Oke ya? Nah, jadi kalau let's say in my database ada 2.000 orang. Oke? 2.000 orang, 10% berminat, penasaran, berarti ada 200 orang dong. Nah, 200 orang inilah prospek, betul kan? Karena sampai dia telepon berarti sampai dia WA berarti dia berminat, dia butuh, dia sedang mempertimbangkan, mungkin dia ada daya beli, whatever. Hanya orang yang in principle interested baru WA ke kita, betul? Nah, dari 200 ini yang merupakan prospek. Kalau kita closing 50%, which is possible because they are interested, you have got 100 cases, right? Dan WA yang saya posting dan orang-orang yang respon untuk minta informasi, menurut staff saya, Ibu Happy, conversionnya 80%. Oke? Nah, banyak orang nggak ngerti, dia lakukan 2 kesalahan. Satu, dia dengan semangat dan gigih telepon 2.000 orang ini. Oke, WA telepon sampai giginya rontok. Oke? Nah, dari 2.000 orang ini, ujung-ujung yang beli tetap 100 orang ini kan? Tetap 100 orang ini kan? Nah, kalau di sini 200, 100 beli, berarti kita ditolak oleh 100 orang. Orang menolak kita aja udah berat. Tapi kalau ini 2.000 orang, 100 beli, berarti 1.900 orang menolak kita. Sesemangat-semangatnya teler kita. Betul kan? Right? So, you see, you have, what you need is, in your WhatsApp, bikin orang penasaran sampai dia respon. Kalau dia respon, berarti dia udah tertarik, then you sell aggressively here. Most people make the mistake, like I said, they call everybody. Very time consuming, sangat melelahkan, sangat bikin frustasi. Oke? Nah, kesalahan kedua, supaya dia nggak perlu telepon 2.000 orang ini,
dia kasih informasi lengkap semua. Dia kasih informasi lengkap semua supaya dia nggak perlu ceritakan. Dan karena informasi sudah lengkap, orang tidak penasaran. Dan karena orang tidak penasaran, orang nggak WA. Kalau orang nggak WA, lo mau follow up ke siapa? Right? You need to follow up on somebody, right? But if nobody responds, who are you going to follow up on? Who are you going to sell to? And why nobody respond? Because you told them everything. So they don't need you anymore. Gitu loh, okay? So these are the few mistakes. Jadi teman-teman, Anda harus belajar satu teknik ya untuk buat orang penasaran. And that technique is called copywriting. That technique is called copywriting, okay? Ya. Dan setelah orang telepon, nah di sini pun ada teknik bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang lewat telepon sehingga semakin ngomong dia semakin tertarik, semakin interested sampai kita switch ke video call, kita closing. Itu semua ada tekniknya, oke? Okay? So, to make a long story short, ya, hari ini kalau kita bicara tentang online, make money online, ya, you don't have to in a large way go online shop lah dan sebagainya. Ya, start yang basic aja, WhatsApp, Instagram atau sosmed atau Facebook, but make sure you get your strategy right and make sure you get your copywriting correct and you make sure when people call you, when people WhatsApp you, tingkat closingnya tinggi. Oke? Jadi kuncinya dua ya. Satu, penulisannya, copywritingnya sampai orang saking penasaran dia respon. Dan dia begitu dia respon, your selling on the phone must be really good. Oke? Okay? Jadi dua. Satu adalah tingkat conversion dari yang baca ke yang respon, dan kedua adalah tingkat conversion dari yang telepon ke closing. Jadi ada dua tahap conversion. Oke? Okay? And if you are good at those two, you will make money online. Ya, dan of course selain dari itu Anda bisalah pakai jurus-jurus yang lain ya, online shop lah, buka your own online shop lah, whatever lah, oke? Okay? Tetapi saya jelaskan secara basic, this is what we do and these are the two basic mistakes that most people make. Maka dia bilang, saya sudah blast, nggak ada respon. Saya sudah pasang di sosmed, nggak ada respon. Karena satu, copywritingnya lemah. Kedua, terakhir ini ya teman-teman, setelah ini saya jawab pertanyaan Anda, oke? Okay? Ya. Kedua, survei sudah kita semua sudah tahu zaman sekarang ada 3 hal. Oke. Okay. Satu, Anda posting teks. 2, Anda posting pictures, photos, brochures. 3, Anda posting videos. Right? Video singkat. Dan survei membuktikan kenyataan dari pengalaman saya, ini responsnya rendah, ini responsnya lebih tinggi, respons paling tinggi adalah video. Oke? Okay? Go and visit my Instagram. Go and visit my Instagram and take a look. Ya, foto-foto seperti apa yang saya posting, yang responsnya bagus. Tapi begitu saya pasang posting video, respons itu bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi, 4 kali lipat lebih tinggi daripada foto. Oke? Okay? So that means you need to learn copywriting and you need to learn to make your own videos. Dan cara Anda menjelaskan di videonya pun, cara menjelaskannya mirip-mirip copywriting. Oke? Okay? Ya. Nah, jadi di sudah ada copywritingnya dan di captionnya ada copywritingnya. Nah, di video ada copywriting. Waktu Anda menjelaskan, jelaskan dengan gaya copywriting dan di captionnya copywriting. Jadi yang mampir lihat post Anda itu dihajar 2 kali. Oke, maka responsnya tinggi. Karena cara Anda menjelaskan lewat video dan captionnya Anda pun dengan jurus copywriting. Oke, ya. So, learn copywriting. Ya, untuk Anda yang mau tahu informasi segala about all this, telepon, tekniknya gimana, skripnya gimana, kita punya. Ya, mau posting supaya personal brand Anda bagus di sosmed, kita punya. Bulan September kita punya program untuk tingkatkan personal brand Anda, ya. Dan mau telepon juga ada. So
go WA ke Maria and she will give you the whole information. Okay? But now let's answer your question. So teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ketik di chat dan saya jawab sebaik mungkin. Okay? Ya, dengan itu Pak Rona, silakan Pak Rona, kita masuk ke sesi tanya jawab Pak ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Thank you. Terima kasih atas pemaparannya Pak James Wee untuk kita lebih mengerti tentang bagaimana bisnis online. Nah, sekarang waktunya untuk Q&A, sesi Q&A, tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin tanya bisa langsung tanya, buka di speakernya atau mau chat juga boleh, nanti kita bacakan sama-sama. Silakan. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan langsung. Silakan. Oke, ada. Mana yang lebih bagus, share video di IG atau buat channel YouTube? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Robertus, ya bukan, dari siapa beliau? Dari Miki ya, dari Miki. Pak Miki, ya. Pak. Oke. Pak Miki, ya. Pak Miki ya. Oke. Mana yang lebih bagus? Oke. For beginners, start with Instagram. Oke, start with Instagram. Oke, ya. Tapi untuk long term, bagusnya sih YouTube. Bagusnya sih YouTube, ya. Tetapi teman-teman, kalau Anda mau jualan, ya, lebih bagus Anda posting di Instagram karena masih postingan Anda bisa disertakan dengan tulisan caption-caption di Instagram. Oke? Kalau YouTube itu bukan untuk jualan. YouTube itu untuk postingan hal-hal yang bermutu, hal-hal yang entertaining, informatif, entertaining dan sebagainya, sehingga banyak orang subscribe. Ya, dengan jumlah subscriber yang banyak, Anda bisa monetize karena ada orang yang pasang iklan di channel Anda dan sebagainya. Okay, so you are not so much making money by selling in your YouTube channel. You are posting something useful and entertaining sehingga banyak subscribers, banyak yang nonton. Nah, dengan banyak yang nonton, YouTube itu akan kasih Anda insentif, ya, kasih monetize-nya, dan pemasang iklan akan hadir. Dan di sana Anda akan dapat duitnya. Oke, so kalau Anda tanya saya, kalau mau jualan di mana? Instagram. Oke, jualan di Instagram. Tapi kalau Anda mau ujung-ujung cari duit lewat postingan Anda, ya itu YouTube lah. Oke, karena nggak ada orang pasang kasih Anda duit atas postingan Anda di Instagram. Oke, ya, kecuali ada endorser. Oke, so ada dua jalur, tapi targetnya berbeda. Jadi saya sendiri sekarang tetap saya jualan training saya lewat Instagram, tapi saya dalam proses untuk bikin YouTube channel saya supaya nanti 1 tahun ke depan moga-moga ada 100.000, 200.000, 300 subscriber, 1.000 subscriber, di sana duitnya nantilah. Oke, so ada dua channel. Ya, but I will not be selling in my YouTube channel. I will not. Okay? Mudah-mudahan terjawab Pak Miki. Oke, Pak. Yang kedua, Pak, ada Bro Robertus nih, Pak. Yes. Dia tanya katanya bagaimana menjaga agar apa yang di offer tidak ditangkap pembeli sebagai over promotion, Pak. Oke, thank you very much, Pak. Ya, jadi ya of course jangan terlalu bombastis sampai orang salah persepsi. Kedua, you never lie on social media. Okay, you never lie on social media. Don't ever do that. Okay ya, don't ever do that. Jadi pinter-pinter play of words boleh ya, tetapi apapun yang Anda posting jangan sampai ada celah. Jadi gini, apa yang Anda posting, Anda memposisikan diri sebagai pelanggan dan Anda baca ulang. Ini ada nggak kalimat-kalimat yang bisa dianggap sebagai penipuan sehingga bisa dituntut secara hukum? Baca. Kayaknya nggak ada deh. Nah, oke, aman. Oke, ya. Apalagi kalau Anda pasang angka. Jamin tingkatkan penghasilan 3 kali lipat. Waduh, ini berat ini. Oke, kalau you claim kayak gini, you are looking for trouble. Betul gak ya? You are looking for trouble. Because itu bisa diikat. Apalagi, tingkatkan penghasilan dalam 14 hari. Waduh, itu bisa klaim. Oke, kecuali Anda ada escape clause. Ada escape clause, oke? Otherwise, money back guarantee. Udah,
Oke, kalau nggak capai, uang kembalikan nggak bisa dituntut. Ya, tapi kalau Anda pasang angka dan nggak terwujud dan orang klaim balik, Anda nggak mau kasih uang balik, itu bisa dituntut karena Anda mengklaim. Oke, ya, supaya betul, hati-hati kita pasang, ya, boleh interesting, boleh bikin orang penasaran, tapi jangan ada celah hukum. Ya, oke, itu aja. Keep yourself safe, right? Thank you. Silakan. Thank you. Lagi Pak. Baik Pak, berikutnya dari Pak Bonacia nih Pak. Yes, Pak Bona. Ya. Pak James, saya sudah buat iklan di Instagram, juga Facebook, dan WhatsApp dalam video. Tetapi bagaimana untuk agar bisa lebih jualnya? Soalnya dalam posting dari video yang lihat banyak, tetapi yang hubungi saya sedikit. Mungkin ada cara untuk bisa jual yang lebih atau bagaimana untuk buat videonya? Terima kasih banyak Pak James. Oke, yes. Ya, jadi ada beberapa faktor ya, Bro Bona ya. Satu adalah the attractiveness of the video. Oke, dan kedua copywriting Anda di caption harus menunjang. Oke, harus menunjang ya. Dan ketiga adalah apa benefit untuk orang hubungi Anda. Apa benefit untuk orang hubungi Anda? Kekhawatiran saya adalah Anda sudah ceritakan terlalu banyak informasi di YouTube, terlalu banyak informasi di video Anda, sehingga orang sudah tahu. Begitu dia sudah tahu, dia nggak perlu hubungi Anda. Oke, so Anda harus kasih informasi cukup, tapi nggak cukup. Sehingga dia perlu hubungi Anda. Kalau nggak, dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu the whole story. Dia nggak bisa moving forward gitu. Dan dia nggak bisa nikmati benefit yang Anda tawarkan. Karena dia masih ada sebagian dari jigsaw puzzle-nya yang belum lengkap, yang hanya bisa dilengkapi dengan dia WA ke Anda. Gitu, oke? Okay? So, don't control yourself. Don't give too much information in the video. The purpose of the video is not to inform. The purpose of the video is to make them intrigued. The purposes of the video is to make them penasaran. So penasaran that they contact you. That's the purpose of the video. Okay? Ya, mudah-mudahan bisa, Bro. Thank you. Baik Pak, selanjutnya dari Pak Rudi. Pak Rudi, Yes. ada pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan followers di Instagram, Pak James? Itu pertanyaan dari Pak Rudi. Oke, ya. Ya, pasti ada dua cara. Satu bisa beli, satu kerja keras. Oke, ya. Satu beli, satu kerja keras. Satu instan, satu proses. Oke, ya. Dan of course, saya berusaha untuk organik. Ya, organik berarti pelan-pelan. Ya, jadi accumulation saya pelan-pelan. Oke, ada dua cara. Ya, bukan dua cara. Kalau mau secara organik pun, secara jujur, maksudnya tanpa beli pun, ada dua cara. Cara saya yang slowly tapi building up, tapi juga ada cara teman saya, ya, anak-anak muda, Victoria namanya, Vicky Wong. Nah, dia dalam 1 bulan bisa tambah 10.000 loh, follower organik. Oke, ya, Anda cari deh di IG-nya Vicky Wong atau Victoria Wong, ya. Oke, ya, kalau nggak salah dia usia 18 atau 19 tahun. Cari di Victoria Wong, dia banyak cerita tentang itu. Oke, ya. Tapi dalam satu hal itu tingkatkan follower itu adalah seperti sekarang, ya. Rajin, aktif seperti ini, ya, dan nanti kalau di sini undang orang untuk nge-follow Anda. Oke, satu. Kedua, rajin-rajin ya hadir di IG Instagram live-nya orang. Instagram orang lain supaya kalau dia katakanlah dia ada 50.000 follower dan Anda diundang untuk bicara di IG live-nya dia, 50.000 followernya dia Anda undang untuk meng-follow Anda. Gitu. Jadi kalau satu top IG live dari 50.000 follower, katakanlah yang hadir 200 orang nonton IG live-nya itu, ya 200 orang itu Anda undang aja untuk follow Instagram Anda, oke? Dan tadi waktu saya ajak Anda follow Instagram saya, ini yang saya katakan loh teman-teman, ya, Bapak-Bapak sekalian, setelah acara ini, jika Anda berkenan, silakan follow Instagram saya. Ya, @JamesGui, dan saya tambah kalimat ini, apa manfaatnya untuk Anda follow Instagram saya? Nah, manfaatnya adalah di Instagram saya sering saya posting tips-tips untuk sukses, tips-tips untuk tingkatkan penjualan, tips-tips untuk lead management, dan juga
saya sekali-sekali update informasi tentang kegiatan-kegiatan saya supaya Anda up to date. Karena sering yang terjadi adalah orang tanya, Pak James ada topik ini enggak? Pak James ada topik itu enggak? Udah minggu lalu. Ya, baru kemarin. Ya, supaya Anda tidak ketinggalan, silakan Anda follow Instagram saya. Tuh, what did I do? I was not telling you to join my Instagram, to follow my Instagram. I was selling you to follow my Instagram. I sell the benefit, right? Apa manfaatnya untuk Anda follow Instagram saya? Saya terang-terangan loh, jualan loh. Oke ya. Tapi Anda nggak rasa jualan kan? Kenapa? Yang saya tawari manfaatkan. Orang hanya akan follow kita, orang hanya akan bertindak kalau ada gunanya buat dia kan? Jadi apa manfaatnya untuk Anda follow Instagram? Kalau Anda follow Instagram, sering saya posting ini, posting itu. Dan apa konsekuen jika Anda tidak follow Instagram saya? Yaitu sering yang terjadi, orang yang tidak follow Instagram saya tanya, Pak James, kapan ada training ini? Udah lewat. Ya. Kapan ada training itu? Udah lewat. Ya. Rugi dong. Ya. Supaya tidak rugi, silakan follow Instagram saya. Tuh, bergabung ada manfaat, nggak bergabung lo rugi. Oke, itu jualannya. Oke, Nah, itu bagian dari copywriting. Oke, kalau kita udah mengerti copywriting, setiap kalimat yang buka dari mulut kita itu copywriting. Ya, oke, mudah-mudahan terjawab Pak. Sorry. Oke, silakan Pak Rona. Iya, saya sudah follow Pak, barusan Pak, langsung Pak. Terima kasih Pak Rona. Langsung IG-nya saya follow Pak James Wi. Spontan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wahyu Irnawarman Pak. Pak Wahyu Irnawarman ini tanya, beliau tanyakan, Pak James, sebaiknya posting video di IG berapa lama durasinya? Oke. Dulu postingannya bisa 30 detik, 1 menit, ya maksimum 3 menit lah ya. Maksimum 3 menit. Dengan IGTV sudah bisa tampung 3 menit kan ya. Jadi maksimum 3 menit. Lebih dari 3 menit kalau nggak interesting orang udah quit sih. Ya, oke, jadi pastikan orang nonton ya sampai selesai lah 3 menit lah. Oke, 3 menit aja udah lama loh di Instagram. Oke, kecuali efek Anda bagus dan sebagainya. Oke, so maksimum 3 menit. Oke? Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Kristianto nih Pak, yang tadi bersaksi. Nah, ini Pak James, untuk sebelum tahap ke how to sell ini, sepertinya perlu juga untuk how to punya followers dan kontak yang banyak dan bermutu, khususnya untuk orang-orang yang berkarakter introvert. Yes. Oke. Anda berkarakter introvert bukan berarti whatever you do in your Instagram nggak perlu 100% Anda yang tanganin kan. Karena kalau kita yang tanganin, satu, kita nggak punya kompetensinya, kedua, kita sibuk dengan kesibukan kita. Kita masing-masing punya pekerjaan loh. Kita bukan orang yang setiap hari ya di Instagram posting, analisa, posting, kita nggak ada waktu loh. Oke, jadi paling bagus adalah Anda cari anak muda, mahasiswa yang memang dunia mereka adalah sosmed, oke, dan diskusi dengan mereka. Nah, mereka yang pikirkan untuk Anda apa yang mau diposting dan sebagainya, bagaimana pancing follower dan sebagainya, oke. Get somebody young to do it. Mahasiswa, keponakan Anda, bayar dia aja 1 juta per bulan, oke, untuk suruh dia dengan 1 juta per bulan, lo setiap hari posting sesuatu di Instagram saya, 1 bulan buatkan saya 5 video, 6 video, rekam orang lain, terserah, yang penting posting videonya, oke. So somebody can do it, it does not have to be you, ya. Anak saya punya satu online ya, Instagram, ya, dia punya cake dan sebagainya, dan bayar fotografer untuk posting. Dia bayar fotografer untuk foto dan posting. Okay, so it does not have to be you. Yeah, because you and I have no time. Bung Chris, Anda dengan bisnis gitar Anda, betul ya? Anda sibuk dengan bisnis gitar Anda. Cari satu importir aja, you udah goyang kaki 6 bulan, betul kan? Oke, jadi untuk apa? Urus-urus yang gitu-gituan. Bayar aja satu anak muda yang lebih tahu daripada kita. Ya, itu dia. Jadi karena waktu kita berharga, ya, terlalu mahal untuk urus Instagram, bro. Oke, thank you. Ya, baik Pak James. Selanjutnya dari Bro Robertus, thank you Pak James. Terus dari Pak Miki juga thank you Pak James. Terus dari Andy, Pak James, apa nih ya?
dari Andy bilang saya langsung turn on notif biar nggak ketinggalan nih dari IG Coach Pak James, hehehe katanya. Nah, Pak Miki nanya lagi nih Pak, dari Pak Miki, sekali lagi Pak, ada pertanyaan dari Pak Miki. Pak James, maaf, saya tanya lagi, bulan depan saya mau buka usaha F&B Pak, di Ruko Kelapa Gading. Saya mau buat healthy food, tapi budget murah, karena saya tahu semua healthy food, pasti image orang mahal. Pertanyaan saya, apakah saya perlu menulis kata-kata healthy food atau organic food? Untuk saya setuju dengan ada persepsi di masyarakat. Ya, persepsi masyarakat organic food itu cenderung mahal. Ya, healthy food itu lebih merakyat. Healthy food itu lebih merakyat. Organic food itu kayaknya eksklusif banget gitu loh. Ya, oke ya. Elitis gitu ya, organic food ya. Hanya orang-orang tertentu yang mampu beli organic food karena cara tanamnya beda. Oke, right? So, healthy food bisa. Ya, healthy food itu dan healthy food itu kayaknya mohon maaf nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kayaknya sepertinya Pak James ada masalah dalam koneksi. Kita tunggu sebentar ya, mungkin. Healthy food itu. Nah ini tersambung lagi. Oke. Itu mahal. Healthy food itu lebih merakyat. Ya, oke. Ya sudah. Sorry, terputus sebentar. Ya, jadi jawaban saya adalah Pak Miki. Kalau Anda tanya saya secara pribadi lebih prefer healthy food. Lebih prefer healthy food. Ya, karena lebih luas possibility-nya. Thank you, Pak. Itu opini pribadi lah ya. Ya, dari Pak Kristianto, terima kasih pencerahannya Pak James. Pak Bonaja mengatakan thank you so much Pak James. Pak Miki juga terima kasih banyak. Jadi itu dari pertanyaan-pertanyaan yang dari chat. Ada satu lagi Pak nih ke WA saya Pak. Jadi ada pertanyaan dari peserta kita, James, diberikan Pak James ini apakah ini berlaku untuk perusahaan BUMN? Apakah ada kiat-kiatnya Pak James? Gitu. Itu pertanyaannya Pak. Silakan Pak James. Untuk kan perusahaan swasta BUMN, Pak. Bagaimana kalau BUMN Pak gitu? Ya, BUMN tergantung apa yang Anda jual. Kalau BUMN yang PP misalnya, PP Properties, yang Anda jual adalah apartemen dan sebagainya, oke. Tapi yang maksudnya berlaku untuk BUMN itu adalah apakah BUMN menjual sesuatu. Kalau BUMN menjual sesuatu, jurus salesnya sih sama, betul kan? Tapi ada BUMN yang memang produknya untuk end user. Seperti PP, ya PP bangun apartemen yang belikan end user. Yeah. Tetapi ada BUMN kayak Pertamina yang bukan hanya untuk end user, tapi Pertamina kan ada minyaknya dan sebagainya, ya, olinya dan sebagainya itu untuk distributor kan. Dan dari distributor ke main dealer, ke dealer kan. Oke. Nah, kalau untuk yang gituan itu hanya untuk branding. Because you are not actually selling it directly to the end user. Ya, Pertamina does not sell it. Pertamina mungkin tidak jual Fastron langsung ke end user. Pertamina lewat dia punya chain. Ya, jadi Pertamina kalau mau pasang tentang Fastron, misalnya oli Fastron, itu branding. Ya, bukan ke sellingnya. Tapi kalau PP jual apartemen, itu selling. Ya, so tergantung BUMN Anda, BUMN seperti apa. Ya, Bulog juga misalnya, Bulog kan BUMN, tapi Bulog kan bisa jualan ke masyarakat. Dia harus lewat chain kan. Ya, jadi tergantung BUMN Anda. Itu my take ya. Mudah-mudahan bisa terjawab sedikit. Thank you, Pak. Ya, baik Pak James. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa diterima dengan baik oleh yang bertanya ya, Pak. Thank you, Pak. Ya. Ada satu pertanyaan lagi nih, Pak, dari saudara Andy, Pak. Andy Nugroho. Yes. Coach James, dari sekian banyak solusi yang di-share, yang manakah langkah paling efektif meningkatkan branding
dan engagement di saat pandemi, sehingga pada saat kembali normal, brand atau company kami fokus menuai hasilnya. Terima kasih. Oke, kalau di social media, itu lebih banyak kan personal brand. Ya, yang kita bangun itu personal branding. Betul kan ya? Walaupun, yes, oke, misalnya James Gui Official, atau Mary Riana Official, ya kan? Itu official. Tapi yang dibangun kan branding. Ya, personal brand. Oke, prosesnya personal branding yang dibangun personal, ya. So, kalau Anda mau bangun personal brand, of course ya, step one engagement kan, ya. Nah, dengan engagement itu, bagaimana increase engagement itu dengan banyak bertanya, oke? Sehingga dengan pertanyaan itu, algoritma Instagram tidak yang orang respon itu jawaban bagus, jawaban jelek, pertanyaan yang ada tanya pertanyaan bermutu atau tidak, algoritma Instagram sementara belum bisa. Yang dia bisa hanya dengan satu posting itu berapa orang yang komen. Dan semakin banyak komennya, rating Anda semakin meningkat. Betul? Jadi kadang-kadang Anda lihat orang posting ya di Instagram feed-nya dia hanya makan ice cream atau makan cendol ya. Menurut kalian saya makan apa? Oke, nah, dan orang respon, makan cendol, makan ice cream, makan cendol, kemudian ice cream, kemudian cendol. Yang posting itu bodoh amat lu jawab apa. Yang penting rame responnya. So kadang-kadang posting yang terlalu bermutu tidak memancing respons, itu sia-sia. Lebih bagus Anda pegang dua baju. Hari ini pakai baju biru atau baju merah? Orang respon. Baju biru bagus, merah bagus. 56 orang respon, 100 orang respon, 500 orang respon. Atas satu pertanyaan yang konyol, itu orang mau. Itu suka. Kenapa? Engagementnya tinggi. So, sometimes it does not have to be very serious. Sometimes to improve the engagement, all you do is ask questions that people respond. That engages, it improves the engagement. Okay? Dan seperti itu. Of course, it cannot always be so shallow. Sometimes harus ada respons yang bagus, pertanyaan yang bagus, thought provoking dan sebagainya. Tapi poinnya adalah jangan posting Instagram yang cenderung one way. Selalu pancing respons. Anda bisa lihat di postingan saya yang saya nyanyi lagu dan sebagainya. Saya selalu tanya, do you like my singing? Nah, orang respon, wah bagus lah, thank you very much. Okay? Yang saya pancing adalah comments. Okay? Not, I hope you like my singing. No, do you like my singing? So that they answer me. Gitu loh, oke? Okay? Ya, so thank you Pak Henry, thank you atas pertanyaannya. Ya, baik Pak James, terima kasih untuk jawabannya. Ini kita masih tunggu, masih ada waktu sedikit lagi Pak, kira-kira 5 menit lagi. Kalau masih ada, mungkin dari para peserta Zoom malam ini, silakan ada yang mau chat di kolom chat atau mau tanya langsung ke Pak James, mungkin mau langsung live, juga silakan buka speakernya di open atau di mute. Yes, thank you. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita kelihatan sudah tidak ada lagi ya. Yes, kelihatan. Ya, mungkin yes. Pak James setelah Q&A ini ada tips-tips terakhir buat kita semua yang malam ini ikut Zoom Pak James malam ini. Silakan Pak sebelum nanti Bapak. Ya, jadi there is no magic formula. Satu, ya untuk apapun lah, bukan hanya online lah ya. Apapun nggak ada magic formula, nggak ada satu formula yang one formula cocok untuk semua jenis usaha, untuk setiap wilayah, nggak mungkin ya. Jadi dalam bisnis, especially in sales and marketing, harus banyak test and measure ya, sehingga kita does not work, okay? This works because of this work, kita juga nggak tahu kenapa, kadang-kadang it works, kadang-kadang it doesn't work, ya. Yang penting bervariasi, kalau cocok, kalau berhasil, nggak berhasil, putar otak lagi. Serunya kan di sana, okay? So, I hope sharing saya yang singkat tadi itu, ya men-trigger satu dua hal, oh iya ya, ternyata saya salah di sini ya, oh ya, masih memungkinkan di sana ya, itu aja, okay? Ya, so, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Terima kasih. Satu pertanyaan boleh? Gimana Pak James? Masih bisa satu pertanyaan Pak? Ada yang mau tanya langsung Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak James, luar biasa. Saya
memang mendesak Thank you. Full Gospel untuk mengundang Pak James. Luar biasa, supaya ini Thank you, menginspirasi Pak. banyak orang dalam masa online. Terima Dan kasih, saya Pak. lihat apa yang dikemukakan Pak James sederhana, singkat, dan sangat jelas dan strategis. Thank you, Pak. Oke, Thank you, Pak. saya ada sedikit pertanyaan. Saya ada, karena bisnis properti saya juga sangat terimbas, sehingga Yes. saya sekarang bisnis rumah sederhana. Saya beli Oke. tanah sederhana. Nah, apa yang mesti dilakukan dengan cara online? Karena rumah sederhana itu betul-betul direct user, artinya Yes. berbeda dengan rumah komersial. Kira-kira Yes. apa advice-nya, Pak? Oke, Pak, thank you, Pak. Ini opini saya ya, Ya. karena saya sendiri belum bergerak di bisnis property as a developer. Bantu developer jualan property, yes, tapi as a developer saya belum. Dan justru cita-cita saya dari dulu adalah seperti Bapak, mau kerjasama dengan developer untuk bangun rumah sederhana. Jadi besok-besok kalau ada peluang ajak saya ya, Pak ya. Oke. Saya bergerak. Yes. Oke. Nah, untuk memasarkan RSS, ya, menurut saya itu adalah captive market, ya kan? Ya, karena yang beli rumah SSS itu, ya itu captive dalam arti orang yang tinggal di wilayah itu, orang yang tinggal di daerah itu, cenderung seperti itu. If I may be wrong, ya, if I be right, oke, cenderung seperti itu. Sedangkan social media itu terlalu luas. Social media itu terlalu luas. Itu ibaratnya kita mau buka les privat di Kupang, tapi kita pasang iklan di Kompas. Oke, itu ibaratnya begitu. Terlalu luas, Pak. Oke, so to me, ya, itu lebih efektif kalau kita gunakan center of influence yang ada di daerah itu. Center of influence-nya, orang-orang yang berpengaruh. Oke, satu. Oke. Ya, center of influence, ya misalnya religious leader, ya, atau ketua ini, ketua lingkungan ini, ketua RT ini dan sebagainya, ya, orang-orang yang berpengaruh, atau guru-guru sekolah, kepala sekolah, ya, yang punya market gitu loh, atau ya supervisor pabrik dan sebagainya. Itu orang-orang yang pengaruh terhadap orang-orang yang kerja dan tinggal di lingkungan sana. Itu satu, ya, jauh. Oke, satu, ya, dan kedua adalah kalau perlu ya antara kerjasama dengan agen, atau kalau tidak, ini yang tadi saya mau sampaikan tapi saya nggak sempat sampaikan, Pak, adalah dalam kondisi sekarang ini banyak penjualan berkurang, karyawan pun sudah gajinya berkurang, sehingga mereka perlu ekstra. Nah, orang-orang seperti itu bisa kita rangkul untuk dijadikan dalam tanda petik freelance agents, Pak. Freelance agents, oke? So no cost to us. Kita kasih dia produk literature. Nah, dia bisa. Kita kumpul aja 500 orang, 300 orang dijadiin freelance agent. Siapa yang closing dapat komisi, why not? Nah, itu lebih efektif karena is within that local area, Pak. Daripada untuk sosmed. That's personally I feel like that, Pak. So if I were in your situation, I would do that instead of sosmed. Okay, thanks a lot for the advice and the tips. Yeah, thanks a lot. Thank you, Pak. Ya, terima kasih Pak James. Sorry satu Pak, ada pertanyaan dari Pak Kusnadi Tejau nih Pak. Pak James, sekarang jenis produk apa yang bisa viral Pak? Nah, ini pertanyaannya lucu nih Pak. Pertanyaan yang bisa viral nih apa nih Pak katanya? Produk apa nih Pak? Saya juga nggak tahu nih Pak. Yang bisa viral sih. Yang bisa viral hanya dua. Satu, luar biasa bermanfaat sehingga kita rasa ini berguna banget. Saya mau ceritakan kepada teman-teman, betul, sehingga forward ke teman-teman, ini luar biasa bermanfaat atau luar biasa lucu. Luar biasa lucu. Okay. So hanya dua. Satu, luar biasa bermanfaat. Dua, luar biasa lucu. Itu akan viral. Yang tidak bermanfaat dan tidak lucu itu nggak akan viral, Pak. Jadi bukan soal gitu produknya, tetapi ya the value of the content of the video itu yang akan viral. Oke. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya kira